Universitas Darussalam Unida Gontor melalui Badan Penjaminan Mutu bekerja sama dengan Lazis As-Salam Fil Alamin ASFA menggelar workshop pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi bagi perguruan tinggi pesantren alumni Pondok Modern Darussalam Gontor untuk memacu peningkatan mutu perguruan tinggi pesantren alumni Gontor. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Silaturahmi Nasional Silatnas II Forum Pesantren Alumni Gontor FPAG. Workshop ini pun didukung oleh FPAG dan berlangsung selama 2 hari sejak Kamis 7 Maret hingga Jumat 8 Maret 2024 di Discovery Ancol Hotel, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Ada puluhan peserta dari puluhan perguruan tinggi pesantren alumni Gontor dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah alumni Gontor yang hadir. Workshop dilaksanakan dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ada sejumlah pembicara yang mengisi 7 sesi workshop, di antaranya Rektor Universitas Darussalam Unida Gontor dan Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Pesantren Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, Rektor Universitas Cordova Indonesia sekaligus Bupati Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat NTB periode 2005-2015 yang juga Ketua Umum FPAG Lalu Zulkifli Muhadli dan Ketua Yayasan As-Salam Fil Alamin ASFA Foundation sekaligus Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia DMI Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Syafruddin Kambo. Syafruddin juga tak lain adalah Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Wakapolri pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Berikutnya ada juga asesor sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang, Profesor Rizan Rusli, Guru Besar Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, sekaligus mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Kairo Mesir, Profesor Sangidu, Guru Besar Universitas Terusan Suez Ismailiyah Mesir Profesor Hasan Abdul Alim Yusuf dan penyair nasional Indonesia Taufik Ismail. Beragam materi dibahas dalam workshop ini, mulai dari kebijakan pengembangan mutu, pengalaman Universitas Darussalam Unida Gontor, peluang dan tantangan perguruan tinggi FPAG, perguruan tinggi pesantren dan Indonesia Emas 2045, peluang dan tantangan, pengembangan mutu akademik dan kesantrian, dan implementasi sistem penjaminan mutu internal SPMI, suatu inspirasi Unida Gontor. Kemudian, materi perguruan tinggi pesantren menuju akreditasi unggul, strategi percepatan SDM melalui Jabatan Fungsional Sistem Penjaminan Mutu Eksternal SPME atau akreditasi Best Practice Unida Gontor, pengembangan mutu sumber daya manusia, sarana prasarana dan perencanaan keuangan, hingga pengembangan mutu kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sela workshop, beberapa perguruan tinggi juga turut menandatangani Memorandum of Understanding MOU maupun Memorandum of Agreement MOA. Motor penggerak penandatanganan MOU dan MOA tentu saja adalah Unida Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamid dan Bapak-Bapak sekalian, ada Pak Kiai Jul, Kiai Tata, Kiai Sofian,
Prof. Fahmi dua atasnya yang kebetulan saya berkali-kali ke Kairo, kedua-duanya sudah bercengkrama dengan kita. Pertama sekali menginjak Kairo dengan beliau, Bapak Usman, yang paling sering Pak Bambang. Kemudian para rektor, para seluruh pimpinan perguruan tinggi yang saya muliakan, dari Asfa Foundation Pak Guntur, Pak Mukhlis. Ini Pak Mukhlis baru sampai dari Kairo, Pak, baru kembali dari Kairo. Sedang melihat-lihat, katanya mau beli gedung. Asfa Foundation mau, saya nggak tahu gimana caranya, nyicil apa gimana. Karena anak-anak kita sudah cukup banyak, ya Pak Mukhlis ya, 13.000 orang, supaya jangan banyak yang tercecer di mana-mana. Saya sendiri dengan Ustadz Nisar baru kembali dari Abu Dhabi dan Amman, Yordan. Semua kaitannya dengan pembangunan SDM. Di Amman kita ketemu dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Wakaf, Mufti. Di Abu Dhabi kita ketemu dengan Rektor NBZ University. Ini apa namanya, universitas terkemuka sekarang di kawasan Timur Tengah, karena resourcesnya banyak, duitnya banyak. Kemudian kita ketemu juga pimpinan wakaf di Abu Dhabi. Bapak-bapak sekalian, saya tentu tidak akan menyampaikan banyak hal tentang, saya hanya mau menyampaikan sedikit data, tapi itu menjadi renungan pemikiran kita untuk membangun suatu konstruksi pemikiran sehingga kita bisa mencapai tujuan dan cita-cita kita semua sebagai bagian daripada yang mengelola sumber daya manusia Indonesia yang tentu akan berkembang terus secara dinamis, karena sesuai data Worldometer pada Oktober 2023 yang terbaru, jumlah penduduk Indonesia sekarang itu 278 juta jiwa. Umat Islamnya 230 juta jiwa. Jadi ketika jumlah penduduk naik, umat Islam juga akan bertambah. Karena tidak seperti di negara-negara yang terjadi apa namanya conflict of civilization ataupun distorsi or clash of civilization. Tidak, Indonesia ini dinamis, bagus. Kemudian dunia sekarang penduduknya hampir 6 miliar. Penduduk muslimnya itu hampir 2 miliar. Jadi berarti sepertiga penduduk dunia sekarang, sepertiga penduduk dunia muslim. Kalau tidak disatukan antara Kristen dan Katolik, berarti umat Islam menjadi umat yang terbesar di dunia. Ini data Worldometer begitu. Kemudian kembali kita ke Indonesia, kembali kepada bapak-bapak atau kita semua yang bergerak di dunia pesantren, di perguruan tinggi Islam dan sebagainya. Pesantren kita jumlahnya 37.000, ya, kalau nggak salah ya. Jumlah anak santri kita lebih 4 juta, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, lebih 4 juta. Jadi kalau yang hadir perguruan tinggi yang dibawa naungan pesantren, yang tadi ada university, ada apa namanya, institut, ada PT, perguruan tinggi dan sebagainya, hanya 32. Ini yang menjadi apa namanya
renungan kita yang membuat kita, yang harus kita berpikir progresif, bahkan revolusioner. Nggak boleh hanya begini-begini. Ya. Oke, mungkin banyak. Ini kan baru bicara lingkup pesantren. Oke, UIN banyak. UIN, hampir tiap provinsi ada UIN, ada STAIN, ada apa namanya, STAI, banyak. Mungkin semua provinsi ada, bahkan di kabupaten-kabupaten pun ada sebagian. Jadi tidak cukup, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita yang 4 juta sekian itu untuk berkelanjutan ke sana. Tentu kita harus mencari terobosan-terobosan lain, yaitu keluar dan sebagainya, atau ke perguruan tinggi yang umum. Itu. Sedangkan ini karena judulnya tantangan peluang, ini tantangannya masih sangat banyak. Masalah-masalah regulasi, masalah-masalah kebijakan, masalah-masalah teknis. Jadi betul-betul pertemuan hari ini dan besok ini momentum yang baik untuk kita. Kalau perlu, Prof. Hamid dan Bapak-Bapak sekalian, pertemuan ini harus dilaksanakan 3 bulan sekali. Iya, supaya betul-betul konkret solusinya, Pak. Ya. Mau dikemanain anak-anak yang 4 juta ini? Kalau saya selalu berpikir, menghayal kalau nggak nyampe, tapi kalau nyampe, menganalisis. Ada 2, Prof, saya lakukan. Pertama, menghayal dulu. Kalau pikiran sudah nyampe, saya bikin analisis. Ya. Jadi setiap saya berjalan, melangkah, saya selalu bikin tulisan analisis. Cuma bukan analitis akademik seperti yang bapak-bapak bikin. Kalau saya selalu membuat analisis intelijen. Kenapa? Ya, memang dasar saya itu. Dasar saya dari polisi. Dasar saya, keilmuan saya intelijen. Ya, saya bikin analisisnya. Tapi bisa dipakai itu. Buktinya Aspa Foundation bisa nendang kemana-mana. Itu analisis intelijen. Tidak pakai analisis akademik. Tidak terlalu panjang. Papernya 1 lembar. Ya, banyak Pak Kiai Anam pengalaman itu. Ustaz Indonesia yang mendampingi saya. Saya bikin paper, terus saya omongin begini. Nggak pernah saya bikin tulisan yang saya teken, tapi tulisan analisis saya simpan untuk saya. Karena itu intelijen, rahasia, nggak bisa dibuka. Terlalu banyak apa namanya, seluk-beluk pemikiran yang tidak sampai ke orang umum tahu. Jadi ini renungan, Pak, bapak-bapak sekalian. Saya tidak usah menyampaikan banyak hal tentang orasi saya dan sebagainya. Renungan, mari kita berenung. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, merumuskan rencana-rencana untuk menerabas tantangan itu sehingga terbuka peluang. Ini judulnya ini, nanti Prof. Hamid sampaikan. Tantangan peluangnya secara ilmu, ya, secara ilmu. Ya. Harus diterabas tantangannya dengan peluang-peluang. Aspa Foundation sudah men-trigger itu, sudah mulai dikit-dikit. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bergabung seperti apa yang kita lakukan. Setiap saya ketemu ketua Bastas, gitu, selalu saya ngoceh tentang itu. Kemarin muktamar Dewan Masjid, duduknya samping saya gonggongin kupingnya Bapak itu. Ya. Pak, ini begini. Fisabilillah. Nah, terus saya ngomong. Bisa pilih maksud saya untuk SDM, untuk beasiswa dan sebagainya, kan bisa pilih. Itu terus saya ngomongin. Ke kawan-kawan juga saya sampaikan, kepada filantropi yang membidaki pendidikan, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, yang menggunakan CSR. Kawan-kawan, pemimpin-pemimpin, pemilik perusahaan, kadang-kadang saya bercandain.
Berapa Bapak beasiswa dari grup CSR Bapak? Oh, 20 orang Pak Sat tahun ini. Sedikit sekali. Masa hampir 2.000 Aspa Foundation yang cetak uangnya nggak ada. Kita hampir 2.000 Pak ya. Ini 20. Nah itu Pak Bulis ya. CSR ya. Tolong sampaikan ke teman-teman CSR supaya bisa membongkar tantangan itu. Bagaimana mau mendobrak tantangan itu sehingga mencapai peluang kalau tidak kerjasama yang baik. Jadi betul-betul negara, kebijakan, aturan dulu baru kebijakan. Jangan sampai tersumbat, aturannya menyumbat, apalagi kebijakannya. Jadi harus dibuka semua. Saya tadi sudah sampaikan, saya cerita tentang bagaimana UI 3 terbentuk. Itu adalah membuka ruang sebenarnya. Waktu itu saya masih aktif Pak, masih Wakapolri, membuka ruang. Akhirnya lahirlah Unitas Islam Internasional Indonesia. Banyak orang nggak tahu, mungkin besoknya nggak tahu. Itu dirancang di rumah saya, di rumah dinas saya. Hampir semua nggak tahu. Dirancang, dikonsep di rumah saya tiap pagi kumpul tim. Setelah lahir konsepnya baru kita jual kepada penguasa saat itu sampai ke presiden supaya dia teken. Hanya setuju, lahirlah itu, keluarlah anggaran, bangunlah infrastrukturnya, keluarlah biaya beasiswanya. Akhirnya tangan kita nggak begini, ada juga begininya. Jadi gini. Seperti Aspa Foundation ya, tangannya begini, nggak begini. Jadi itulah hal-hal yang perlu kita lakukan. Sekecil apapun peranan kita, seandainya peranan kita hanya punya pikiran, gagasan, menulis, kalau kita semua menuangkan itu dalam suatu forum-forum seperti ini, itu akan menghasilkan. Insya Allah. Kalau kita didorong, pengalaman kita kan sudah pernah kita lakukan. Ramai-ramai kita serobot Al-Azhar, gitu, Pak Prof Bambang yang mendampingi kita. Buktinya berapa orang dulu? 33 pesantren kan waktu itu kalau saya nggak salah. Nah, saya dulu ikut mengawal bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah. Jadi harus memang keroyokan. Kalau sendiri-sendiri, sulit membongkar tantangan itu sehingga mencapai peluang yang baik. Saya ingatkan kembali, anak-anak kita yang sedang berada di pesantren, kalau nggak salah 4,1 juta, Pak. Ini data yang tahun 2022 saya punya. Tapi sekarang yakinlah pasti akan lebih banyak. Kemudian perguruan tinggi di internalnya bapak-bapak 32 ditambah dengan perguruan tinggi lain, ditambah dengan yang umum. Coba dipikirkan, bisa nggak semuanya menampung? Taruhlah tiap tahun 1 juta dari 4 juta itu keluar lahir tamat dari pesantren, bisa nggak? Oleh karena itu perlu rumusan, betul-betul dirumuskan, dihitung sehingga melahirkan sebuah data, sehingga konkret, sehingga kita bisa jual menjadi suatu ketetapan, ketentuan, dan sekaligus kebijakan. Insya Allah saya akan selalu melakukan itu dan membantu bapak-bapak untuk menyampaikan pesan-pesan atau message-message ini kepada siapapun yang mengambil kebijakan negara, kepada siapapun yang memimpin, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Insya Allah kita berjuang sama-sama demi keberlangsungan perjuangan kita membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2024. Karena kenapa? Kita 6 tahun lagi 2030 akan memasuki puncak bonus demografi Indonesia. Dan bapak-bapak sekalian, bonus demografi itu hanya 1 kali dalam suatu masa peradaban suatu bangsa, tidak akan berulang.
begitu kita lewat 2030 nanti, kita nggak bisa menata dengan baik anak-anak kita yang sedang berada dalam dunia pendidikan sekarang untuk masuk ke sentra-sentra kehidupan membangun suatu bangsa, lewat Pak, bisa lewat. Jadi apalagi mau menuju 2045, wah ini tantangan beratnya jadi 6 tahun lagi Pak. Oleh karena itu, apa yang terjadi, saya hanya menghimbau atau mengajak kawan-kawan, apa yang terjadi dalam konstelasi sekarang, yang sekarang ini, itu bukan konstelasi sekarang, itu konstelasi politik, ya. Itu bukan menjadi pemikiran besar daripada seluruh bangsa yang jumlahnya 278 juta. Paling yang terlibat itu nggak sampai 10% Pak, nggak sampai 10% yang terlibat dalam konstelasi ini, nggak sampai 10%. Jadi kalau 278 juta, ya kira-kira 20 jutaan orang terlibat di situ. Sebagian besar, hampir 90% itu di luar dari pemikiran itu. Kenapa kita menjadi terganggu pemikirannya? Karena media, media yang mengganggu. Coba aja kita ajak yang lain bicara, menanyakan tentang konstelasi politik sekarang. Banyak yang nggak tertarik, Pak. Yakin saya banyak yang nggak tertarik. Oleh karena itu, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keluar dari pemikiran itu. Ya. Ini pesta sudah selesai, Pak. Ini terutama di pesantren. Ya, Prof. Amin. Pesta sudah selesai. Sekarang tinggal cuci piring. Yang cuci piring, pimpinan pondok pesantren. Ya, Tata, iya kan? Cuci piring kan sekarang. Tamu udah nggak ada kan? Dulu tamunya waktu lagi kampanye apa macam-macam kan ramai. Keluar masuk. Hari ini nanti ada malam, ada siang, ada subuh datang. Ya? Sekarang nggak ada. Yang cuci piring bapak-bapak sekalian sekarang. Pesta udah selesai. Pengantinnya udah bulan madu. Kita cuci piring. Oleh karena itu kenapa saya selalu mengingatkan dulu sebelum masuk ke dalam konstelasi kemarin, udahlah. Pesantren di tempatnya kita ini di Kuningan, saya bilang udahlah. Lebih kita tamunya disambut, tapi nggak usah dipikirin. Nanti kalau mereka pestanya selesai dia nggak mikirin kita. Oh, iya, percaya sama saya. Nanti yang berpikir mencuci piring kita, kalau ada yang pecah gelas, ada pecah piring, ada sendok kita hilang, yang ganti kita Pak, nggak mungkin diganti. Ini ilustrasi bahasa-bahasa filosofi yang saya sampaikan. Oleh karena itu, ajakan saya, mari kita genggamkan tangan bersama-sama untuk menuju tadi bonus lebaran puncak dan Indonesia Emas. Kita yang bisa mendobrak itu. Yang pesta sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirsa Prof. Hamid, silakan. Yang terhormat Bapak Dr. Syafruddin Kambu beserta seluruh jajaran ASFA, para kiai, para rektor, wabil khusus ketua FPAG yang nggak pernah diganti, para asatidzah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, pikiran kita sekarang ini perlu selalu diulang-ulang. Di dalam tulisannya Kiai Haji Zainuddin Fanani ada satu kata-kata yang menarik. Orang yang tidak pernah maju, dia tidak akan merasakan kemunduran. Jadi ini saya melihat perguruan tinggi pesantren ini tidak ada yang maju.
belum setara perguruan tinggi negeri maksudnya. Maka dari itu kita ingin belajar bagaimana kita maju supaya di masa yang datang nanti anak cucu kita mengerti bagaimana kita dulu maju. Pertama. Kemudian mengapa kita tidak maju? Ini saya kira sangat klasik sekali kekurangan SDM. Memang ya, perguruan tinggi swasta itu mulai diberi kesempatan untuk bangkit, maju, diakreditasi, dikasih cerdos baru 10 tahun yang lalu. Jadi tidak heran lah kalau kita ini baru sadar bahwa kita perlu maju. Dan hampir semua perguruan tinggi di pesantren itu pengetahuannya mengenai mengelola perguruan tinggi juga sangat baru. Ini yang perlu kita, ya ini selalu kumpul. Saya setuju Pak. Setiap 3 bulan sekali kumpul, ya, supaya selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran itu maju. Nah kemudian karena tidak maju, karena tidak ada SDM, tidak ada prestasi, tidak ada keinginan untuk melangkah kemana. Ya, udah gak punya dosen, ya sudah, untuk menyekolahkan dosen gak ada dana, ya sudah selesai. Ini sebenarnya jalan keluar yang luar biasa. Kita punya ASFA, ya, dan ini saya kira yang pertama kali kita pikirkan adalah mengembangkan SDM. Saya tahu setiap prodi di perguruan tinggi itu perlu sekarang ini 5 orang S2. Di masa yang akan datang akan ada peraturan yang boleh menjadi dosen hanya doktor. Di Malaysia sudah berlaku itu. S2 tidak boleh jadi dosen. Nah, Indonesia ini yang S2 masih sangat banyak sekali. Dosen bergelar S2. Makanya sekarang Universitas Gadjah Mada tidak mau menerima dosen yang hanya bergelar MA. Dia hanya menerima doktor. Kenapa? Begitu dia doktor, dia nanti kepangkatannya langsung lektor. Selangkah lagi lektor kepala, selangkah lagi dia guru besar. Nah ini, maka dari itu saya tadi berhitung berapa jumlah prodi dari seluruh 32 perguruan tinggi pesantren ini. Ada 70 ya, 90 prodi, setiap prodi mempunyai 5 orang dosen, berarti dia perlu mempunyai 540 dosen bergelar S2, dan saya yakin yang S3 tidak banyak. Nah ini tolong ya, usahakan bisa S3 ya, jangan selalu berharap ke ASFA. Harapannya gini, supaya bisa S3 cari peluang di mana syarat itu bisa dipenuhi. Yang bahasa Inggrisnya bagus, IELTS ya, kursus IELTS, kursus itu tidak mahal. Kemudian setelah dikursuskan dia dites masuk LPDP, BPI, Satosman. Ini kita punya duta besar di Dikti ini. Beasiswa bisa ke beliau ya, nanti dibantu insya Allah lah, nakis polil itulah bahasa ya. Itu beliau sudah membantu dulu, siapa namanya, Rizal ya, Rizal yang dulu yang di Belanda, yang ke Inggris ya. Oh ya, Ustadz Taufik Afandi itu BPI beliau yang bantu. Itu BPI lebih mudah lagi, syaratnya hanya dapat letter of acceptance, admission. Jadi dapat surat penerimaan di universitas langsung dikasih. Itu. Jadi ini peluang ini jangan sampai diambil oleh orang lain, kita yang harus ambil. Makanya pesantren tolong sisihkan dana untuk mengkader itu. Nah selain itu ya tentu ASFA akan membantu. Sekarang sudah berapa orang dokter yang biayai ASFA? Ya yang di seluruhnya. Ya dokter 100-an. Di Unida juga dibiayai itu. Jadi untuk dokter ya ini perlu, untuk dokter itu cari yang terbaik ya. Jangan sampai memilih kader dokter nggak selesai. Ya, 61 orang dokter dibiayai ASFA, alhamdulillah ini. Ya, makanya pilih kader-kader terbaik yang serius. Inilah yang akan membawa perguruan tinggi kita
nanti maju semaju-majunya. Bahkan obsesi saya itu, kita nanti tidak lama lagi punya guru besar di perguruan tinggi pesantren. Kalau ada guru besar, kita boleh membuka program S3. Cukup 4 orang guru besar, Anda bisa membuka S3. Perguruan tinggi kalau sudah punya S2, suasana keilmuannya beda dengan S1. Yang punya S3, suasana keilmuannya lebih beda lagi. Kelasnya sudah doktor. Dan kalau sudah punya program doktor terakreditasi unggul, perguruan tinggi itu boleh memberi doktor honoris causa kepada siapapun. Tapi yang politisi jangan dikasih ya. Dikasih yang betul-betul berperan. Nah, kemudian ini bukan hanya sekedar SDM, tata kelola perguruan tinggi, kemudian tata kelola administrasi akademik, itu ada ilmunya. Alhamdulillah UNIDA sudah melalui itu. Kami insya Allah sharing ya. Bisa juga dosen kami dipanggil ke tempat kalian, atau tadi 3 bulan sekali kita kumpul membahas satu persatu dari aspek perguruan tinggi, satu persatu, dan itu ya harus diterapkan, ya harus ditulis, diterapkan di tempat masing-masing. Kalau nanti akan ada akreditasi, kita datang insya Allah. Ya, itu akreditasi itu perlu 10 tim. Ya, ada mahasiswa, soal akademik, kemudian soal infrastruktur, soal keuangan, semuanya susunannya itu harus sesuai dengan petunjuk dikti. Gitu kita ajarin. Ya. Termasuk nanti apa prestasi unggulan dari setiap perguruan tinggi itu kita akan tonjolkan. Ya, kerja tambahan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu juga di antara dosen bahkan para kiai di perguruan tinggi itu harus mempunyai prestasi di luar pondoknya. Itulah yang disebut dengan rekognisi. Jadi kalau diundang di luar negeri, jangan lupa minta surat sertifikatnya. Kalau diundang ceramah dimanapun, jangan lupa. Itulah yang akan menjadikan perguruan tinggi itu berkualitas, karena pimpinannya ataupun salah satu dosennya mendapatkan rekognisi syukur-syukur internasional. Ya, ini perlu. Jadi saya ini diundang di Jakarta, di mana sudah guru besar masih minta sertifikat. Kadang-kadang ditanya, "Prof, apain minta sertifikat?" Bukan untuk saya, untuk UNIDA. Ya. Jadi bahasanya para asesor itu, Prof Hamid ini digdaya di luar, digdaya di dalam. Maksudnya apa? Saya menguasai masalah di dalam, tidak ada konflik dengan yayasan, tidak ada konflik dengan dekan, kaprodi. Saya juga mendapatkan rekognisi dari dalam dan luar negeri. Itu penting sekali. Maka tadi saya bilang bahwa dosen-dosen ini harus menjadi narasumber isu-isu nasional. Itu namanya rekognisi. Jadi kualitas perguruan tinggi itu ditentukan oleh SDM yang ada di dalam itu, dan itu diantaranya dinilai dari rekognisi di luar perguruan tinggi itu. Kemudian ya, kalau kita ingin meningkat, selalu harus berbicara di internal perguruan tinggi itu, ya, membicarakan apa yang harus kita lakukan, ya, dari setiap aspeknya. Kita ini kalau berbicara masalah BAAK aja, ya, semalam nggak selesai. Ya, banyak masalah, dan masalah itu harus selalu dibicarakan, diselesaikan. Dibicarakan, diselesaikan. Ya, semua. Jadi hari ini kumpul mengenai akademik, besok kumpul mengenai keuangan, besok lagi kumpul mengenai pengelolaan mahasiswa, besok lagi kumpul mengenai riset bersama dengan luar negeri, besok lagi berbicara mengenai MOU, banyak sekali yang harus kita lakukan. Dan saya yakin karena perguruan tinggi pesantren ini mempunyai dosen yang lulusan Timur Tengah, mempunyai kader yang bisa bahasa Arab, punya mahasiswa tentunya dan santri yang bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya yakin peluang kita berbanding perguruan tinggi swasta di Indonesia yang bukan dari pesantren
lebih besar. Lebih besar. Saya masih terngiang-ngiang ya di sebuah perguruan tinggi, saya tidak sebut namanya, di Jawa Tengah. Itu didatangi oleh orang Malaysia, diajak mengadakan konferensi internasional. Dia nggak sanggup, betul. Maaf Pak, di sini tidak layak untuk konferensi internasional karena dosen tidak banyak yang bisa bahasa Inggris, mahasiswa juga tidak banyak yang bisa bahasa Inggris. Yang cocok itu di Gontor, katanya. Bisa bahasa Arab jalan, bahasa Inggris jalan, mahasiswa juga bisa. Saya yakin pesantren kita ini ya punya potensi itu, dan kita bisa menjadi, kalau puncaknya bisa menjadi universitas internasional. Yakin saya. Karena bahasa kita miliki, kemudian etos kerja juga, etos kerja santrinya luar biasa. Itulah yang akan menjadi peluang kita di masa yang akan datang. Sementara perguruan tinggi swasta di Indonesia ini masih banyak sekali yang berakreditasi C, mundur-mundur. Kita masih di taraf yang sama dengan perguruan tinggi itu, maka ini peluang kita jangan sampai ketinggalan. Ya, 10-15 tahun lagi kita mempunyai, kira-kira kita harapkan mempunyai prestasi yang sama dengan perguruan tinggi swasta yang maju seperti Muhammadiyah dan lain-lain sekarang ini. Jadi itu yang harapan saya. Ini juga merupakan langkah kita pada abad kedua, ya. Setelah itu kita akan memberi bantuan kepada bangsa ini dengan SDM yang lulus dari universitas, dari pesantren. Kalau selama ini tokoh-tokoh nasional dari pesantren adalah orang-orang yang tercetak secara mental dengan leadershipnya, dengan kemandiriannya, dengan komitmennya, integritasnya. Lulusan dari perguruan tinggi pesantren di masa yang akan datang ini mempunyai integritas keilmuan sekaligus integritas keagamaan dan akhlakul karimah. Ini yang saya rasa di masa yang akan datang menjadi sangat mahal. Ini peluang kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai itu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan dan memudahkan segala langkah kita untuk perbaikan dan kemajuan umat kita di seluruh Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asaf, Pak Hamid. Demikian laporan tim Teras Sabir Laluhu dari Discovery Ancol Hotel, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabir Laluhu untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya. Liputan kegiatan dan video berita ini merupakan kerjasama Aiskar Indonesia dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah STIS Al-Sheikh Abdul Wahid, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.